Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama gua Batax. Oke guys, di video kali ini gua masih mau melanjutkan pengalaman mistis gua yang gua alamin di salah satu hotel bintang 4 di Bilangan Jakarta Pusat. Seperti yang kita sebut kemarin, hotel ini adalah Hotel F, ya kan? Cuma sebelum lanjut ke ceritanya, gue mau ngajak kalian semua untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya guys. Agar kalian bisa dapat notifikasi tentang video-video terbaru dari channel ini. Langsung aja kita simak ceritanya. Check it out. Kejadian ini berlangsung ketika gue melakukan patroli rutin di area hotel guys. Karena hotel ini tuh di gedung tersebut hanya memiliki akses sampai lantai 11. Sedangkan gedung itu semua lantainya berjumlah 16 lantai. Ketika gue melakukan pengecekan di lantai 11, gue melakukan pengecekan pertama kali di area koridor selatan. Koridor selatan ini dari lift ke kiri. Gue melakukan pengecekan seperti biasa kayak pengecekan smoke detector, pengecekan alarm, lampu-lampu, terus juga kayak alat-alat pemadam. Itu semua terlihat normal. Pintu-pintu kamar tamu juga semua tertutup rapat. Karena pada saat itu jam menunjukkan pukul 2 pagi guys ya. Akhirnya gue lanjut ke koridor utara. Di koridor utara semua terlihat normal. Sampai pada pertengahan koridor utara gue mendengar ada satu pintu kamar yang terbuka. Cuma begitu gue ngeliat ke belakang, itu nggak ada tamu ataupun pengunjung hotel yang berlalu lalang. Ya seharusnya kan kalau ada pintu terbuka kan pastinya ada kegiatan ya kan dari tamu atau pengunjung ya kan, yang keluar atau masuk. Cuma di sini nggak ada. Di sini gue udah mulai merinding, cuma gue tetap lanjutkan untuk melakukan pengecekan di koridor utara ini sampai ke ujung. Begitu gue mau balik lagi dari koridor utara ini menuju lift untuk melanjutkan ke lantai 10, gue melihat di awal-awal koridor utara ini ada satu kamar yang bernomor 1126, itu pintunya terbuka. Terbuka sedikit guys, dengan keadaan di dalamnya itu lampu mati. Gue berusaha untuk ngecek ke dalam, memang kayak terlihat seperti ada laki-laki di ujung kamar ya, yang sedang menghadap ke jendela. Jadi dia tuh ceritanya lagi ngadep keluar gitu kan, ngelihat pemandangan atau ngelihat pemandangan keluar lah gitu. Cuma dengan keadaan lampu mati. Nah di situ gue berusaha untuk memastikan agar pintunya ini supaya ditutup sama si laki-laki tersebut. Mister, excuse me, permisi. Excuse me, permisi, permisi. Cuma nggak ada jawaban guys dari laki-laki tersebut. Begitu gue coba buat ngecek lagi atau ngeliat lagi ke dalam, itu si laki-laki udah nggak ada. Akhirnya gue memutuskan untuk mengontak resepsionis di bawah dengan menggunakan HT ya, sambil gue berjalan perlahan-lahan menuju lift. Front desk, monitor. Masuk pak, jawab dari resepsionis. Bapak, coba tolong dipastikan dulu untuk kamar 1126. Di sini saya dapatkan kondisi pintunya terbuka sedikit dengan kondisi lampu mati. Sudah saya pastikan kepada pengunjung tamu yang ada di dalamnya, cuma tidak ada jawaban. Coba minta tolong dikoordinasikan dulu pak sama tamu tersebut. Nah gue bilang gitu kan ke si FO ini ya kan, ke resepsionis ini. Oke pak, dicek pak, kata si FO. Cuma setelah gue selesai istilahnya kontak si FO tadi, tiba-tiba itu pintu ketutup dengan keras banget suaranya guys ya, kayak kebanting gitu lah, jeder gitu. Gue kaget dong, gue balik ke belakang untuk ngecek. Datanglah kontak dari si FO ini. Patroli monitor, masuk. Dia bilang, Pak Indra, kamar 1126 itu untuk statusnya itu kosong pak, nggak ada tamunya pak. Jawab si FO atau si resepsionis ini. Mendengar jawaban dari si FO ini, gue langsung kayak patung gitu guys, kayak mematung gitu, bengong. Terus ini bulu kuduk gue nih merinding, langsung nggak tahu kayak apa gitu, berdiri semua. Dalam hati gue, jadi yang di dalam tadi itu siapa? Padahal gue jelas-jelas ngelihat ada sosok laki-laki melihat ke arah luar jendela di sudut atau di ujung kamar tersebut. Tuh kan gue merinding lagi, kan gue asal cerita tentang hotel tersebut pasti merinding gitu.
Oke, kita lanjut. Setelah itu ya udah, gue coba untuk tenang, tetap berjalan santai menuju ke lift untuk melanjutkan ke lantai 10 sambil tetap berpikir di dalam hati gue nih, sebenarnya itu siapa sosok laki-laki tersebut, ya kan? Akhirnya gue sampai di lantai 10. Gue melakukan pengecekan di lantai 10, semua keadaan normal tanpa ada kendala juga ya, tanpa ada gangguan juga. Akhirnya gue lanjut ke lantai 9. Di lantai 9 pun sama, semua berjalan dengan normal dan seperti biasanya tidak ada kendala dan tidak ada gangguan. Akhirnya gue lanjut lagi untuk ke lantai 8. Cuma di lantai 8 ini sebenarnya gue agak males ke lantai 8 ini guys, karena memang di sini nih dibilang penunggunya agak jahil ya. Apalagi istilahnya ketika masuk malam. Itu jahilnya itu di bagian lift guys. Tapi tetap ya, istilahnya sebagai tugas ya, gue tetap melanjutkan pengontrolan di lantai 8 ini. Selesai melakukan pengontrolan di lantai 8, gue mau melanjutkan ke lantai 7. Gue pencet ini lift, pintu lift ini kan, tombol lift ini terbuka lah, ini pintu lift ini. Cuma ini nih yang gue takutin ini tuh di sini, dan memang kejadian begitu ini terbuka si pintu lift ini, gue mau masuk tiba-tiba nutup lagi guys nih si pintu. Akhirnya gue mundur lagi 2 langkah ya kan, buka lagi, gue mau masuk nutup lagi, sampai beberapa kali kejadian itu ya, nutup buka. Gue sebenarnya kalau di sini sih udah biasa ya, karena memang setiap gue masuk malam ya hampir dibilang tuh asal melakukan patroli di lantai 8 pasti seperti itu. Cuma gondok aja gitu guys, kayak dikerjain gitu. Udah akhirnya gue memutuskan untuk menggunakan lift karyawan. Jadi antara lift hotel sama lift tamu sama lift karyawan ini ada pembatas sekat menggunakan pintu ya. Akhirnya gue pergi menuju ke lift karyawan ini guys. Jadi di lift karyawan ini semua berjalan aman. Gue pencet lantai 7. Cuma yang gue rasain kok turun ke lantai 7 kok agak lama. Setelah gue pastikan ternyata ini lift bukan ke lantai 7 tapi malah naik ke lantai 16. Ya kan? Begitu sampai di lantai 16, ini pintu kebuka, nggak ada orang karena memang di sana waktu itu masih proyek. Jadi itu benar-benar gelap, kosong dan nggak ada orang. Cuma gue mikirnya mungkin ada petugas engineering ya yang melakukan pengecekan air di rooftop atau di area atap gedung. Tapi nggak ada juga. Sempat gue tunggu sebentar, tapi gue nggak berani ngeliat ke area luar ya, karena memang tuh gelap banget guys. Nggak ada. Akhirnya gue tutup lagi ini pintu lift. Nah ini nih, ini yang bikin gue scary banget lah menurut gue lah. Setelah itu pintu tertutup, itu tiba-tiba lift tuh kayak gimana ya? Lu tahu kan, kayak kalian mungkin tahu ya, lift itu kan pakai tali ya. Itu talinya kayak putus gitu loh guys. Jadi begitu ini pintu tertutup, ini slip langsung kenceng banget, duak gitu, sampai gue terpental di dalam, sampai jatuh lah, terduduk gitu, terlempar di dalam lift itu. Cuma memang lampu nggak mati, lampu lift tetap nyala, cuma itu kondisi turunnya tuh langsung gimana ya, langsung melempar, jedek gitu. Terbuka pintu ini, itu ada di lantai 3, area parkir di situ guys. Sedangkan di area parkir tersebut itu juga terkenal angker. Kenapa terkenal angker? Di situ ada meja kecil sama kursi roda ya. Tahu kan kursi kantor itu ya, yang pakai roda itu, cuma yang udah bekas-bekas. Itu tempat salah satu security gedung berjualan di pagi hari guys. Cuma kalau malam kan memang nggak ada yang nempatin gitu kan. Nah ini terkenal banget kalau ketika malam, ini si kursi ini kadang suka jalan-jalan sendiri, makanya setiap pagi si yang punya kursi ini ketika mau jualan itu kadang ngambil si kursi tersebut udah di sudut mana, di ujung mana, di area parkir tersebut, ya kan? Akhirnya begitu gue tahu ini di lantai 3, ya gue juga nggak tahu gimana lagi pikiran gue ya, karena gue di situ udah benar-benar senewan, udah benar-benar kayak orang parno gitu kan. Akhirnya gue memutuskan untuk lari masuk ke area tangga darurat guys. Gue nggak mau ngeliat kanan kiri lagi, gue masuk ke area tangga darurat dan menaik ke lantai 5 untuk kembali ke posko utama di ruang CCTV. Ketika gue sampai di ruang CCTV ini,
Gue langsung menuju monitor CCTV untuk mengecek sebenarnya apa yang terjadi di lift tadi kan. Akhirnya gue buka rekaman ulangnya di kamera di lift karyawan tadi. Memang ini bener, gue lihat di situ dari area lantai 8 tadi, siaran ulangnya gue lihat itu lift tuh naiknya ke lantai 16. Normal ya kan, sampai di lantai 16, sampai ini pintu lift ketutup lagi. Cuma yang anehnya ini, begitu pintu lift ketutup, tiba-tiba gambarnya hilang guys. No signal tulisannya guys. Itu ada sekitar 7 atau 8 detik gitu ya. Dan begitu muncul kembali gambarnya itu kondisinya udah di lantai 3. Nah loh, menurut kalian ini apa ini? Kayaknya emang jahil emang penunggu di situ itu. Kan gue merinding lagi, bener. Emang kalau gue setiap menceritakan atau mengingat kejadian-kejadian di situ tuh pasti bulu kuduk gue selalu merinding. Akhirnya gue diem-diem aja ya kan, nggak mau bercerita ke teman-teman ya kan, karena takut istilahnya teman-teman panik atau gimana. Memang sempat ditanya sih sama teman gue yang jaga di CCTV, cuma gue bilang nggak ada apa-apa, gue bilang gitu kan. Jadi menurut kalian ini itu sebenarnya apa guys yang terjadi guys, antara di lantai kamar 1126 ini, di lantai 11 tadi, sama di lift karyawan di lantai 8 tadi guys. Memang udah sering banget sih istilahnya kejadian-kejadian mistis, bukan gua doang istilahnya ngalamin, teman-teman karyawan hotel lain juga banyak yang istilahnya kesurupan. Terus juga ada juga yang sesekali dikerjain, ditongolin gitu kan. Jadi bukan cuma gua doang. Cuman niat mereka itu memang jahil sih sebenarnya di situ. Oke, sampai di sini dulu untuk pengalaman gue di hotel tersebut ya. Di video kali ini, gue bakal melanjutkan pengalaman pribadi gue ini, menceritakannya kepada kalian di video-video selanjutnya ya. Jadi untuk kali ini sampai di sini dulu. Tetap jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya guys ya. Like juga dan komen juga guys bagi kalian yang pernah mengalami kejadian yang sama seperti yang gue alami ini. Oke, sampai di sini aja dulu. Gua mohon pamit, gua undur diri dulu. Gua Indra atau Batak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.